Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran yang insya Allah akan Bapak sampaikan mengenai bagaimana cara pembuatan storyboard. Oke, kelas 12 multimedia semuanya. Dalam pembuatan media interaktif ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan sebelum kepada penggunaan aplikasi untuk membuat media interaktif tersebut. Nah, dalam desain multimedia ada yang disebut dengan tahapan praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana tahapan praproduksi tersebut. Di antaranya adalah membuat storyboard. Oke, di Classroom Bapak sudah menyampaikan file yang berisi mengenai bagaimana proses pembuatan storyboard, jenis storyboard, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan storyboard desain media interaktif. Perlu ditekankan bahwa storyboard pada dasarnya sama, hanya pada prosesnya, pada proses penggunaannya yang berbeda. Untuk membuat film dan animasi tentu nanti storyboardnya berbeda dengan storyboard yang akan kita buat pada kesempatan hari ini. Oke, langsung saja biar menghemat waktu dan kuota kalian. Kita akan membuat contoh storyboard yang nantinya setelah Bapak memberi contoh ini diharapkan kalian bisa mengikutinya dan mempraktekannya dalam bentuk tugas. Oke, paham ya? Oke. Kita hari ini akan membuat sebuah storyboard. Storyboard tersebut ada 3 jenis seperti yang sudah kalian pahami. Ada bentuk kartu, kemudian double column ya, diantaranya itu. Nah, yang akan kita gunakan hari ini adalah menggunakan format storyboard double column. Masih ingat ya? Seperti apa storyboard double column tersebut? Oke. Kita akan buat contoh storyboard double column. Ada nomor, kemudian ada keterangan, kemudian ada visualisasi, satu lagi audio. Nah, ini contoh format storyboard dalam bentuk format double column. Apa saja sih isinya dari masing-masing kolom ini? Kita akan mencoba menjelaskan. Kolom nomor kita isi dengan nomor. Nomor ini nomor apa? Ini akan menjelaskan nomor dari halaman media interaktif yang akan kita buat ya. Atau kalau dalam pembuatan film sih disebutnya nomor scene ya, nomor adegan. Karena yang akan kita buat adalah untuk membuat desain media interaktif, maka di sini adalah nomor halaman. Misalnya untuk nomor halaman 1 kita buat untuk halaman intro ya. Maka keterangannya di sini kita tulis halaman intro. Ingat, dalam pembuatan storyboard gunakan bahasa lisan, bukan bahasa tulisan. Jadi bahasa yang kamu pahami saja ya, bukan bahasa yang formal. Intro misalnya berisi
gambar logo. Sekolah misalnya, dan judul media interaktif. Misalnya judulnya adalah pengenalan kamera video misalnya ya. Ini judulnya. Seperti ini. Oke. Nah, visualisasinya seperti apa setelah intro ini? Misalnya kalian akan membuat media interaktif, tampilannya seperti apa misalnya ya. Misalnya seperti yang sudah kita buat pada kesempatan praktek yang lalu. Misalnya tampilan visualnya seperti ini. Di sini adalah banner. Banner itu nanti gambar ya, berisi gambar yang berhubungan dengan media interaktif yang akan kita buat. Misalnya gambarnya seperti ini. Di sini ada menu 1, 2, 3. Nah, di sini sesuai dengan keterangan intro berisi logo. Misalnya di sini logo sekolah ya. Anggap saja ini logo ya, logo. Kemudian ada judul pengenalan. Misalnya di sini tulisan media interaktif pengenalan kamera video. Ini tampilannya seperti ini ya. Atau logo ini bisa diganti dengan gambar yang mewakili seluruh konten media interaktif yang akan kalian buat. Karena media interaktif yang akan kita buat atau kalian buat, misalnya judulnya pengenalan kamera video, maka di sini bisa diganti dengan gambar, yang logo ini bisa diganti dengan gambar kamera video. Oke, paham ya? Oke, berikutnya di kolom audio kita isi dengan audio yang akan ditampilkan, atau misalnya ketika membuka halaman ini ada bunyian misalnya ya, atau suara. Misalnya audio yang pertama, ketika proses membuka ini ada misalnya audio, misalnya lagu ya, misalnya lagu apa ya, misalnya lagu yang kalian sukai misalnya ya, misalnya lagunya We Are the Champion, We Are the Champion. Misalnya ini audio yang satu. Dan audio yang kedua misalnya bunyi suara ya, suara selamat datang misalnya, bunyi suara atau hasil rekaman rekor kita, bunyi suara atau rekaman misalnya rekaman yang berisi tentang, rekamannya misalnya ketika dibuka ada lagu, kemudian ada suara berikutnya misalnya selamat datang di media interaktif
pengenalan kamera video misalnya ya. Misalnya dia record suara opening ya dalam format misalnya MP3 ya. Ini juga format MP3 ya, seperti itu. Oke, satu halaman sudah kita buat. Ya, ini contoh storyboard halaman pertama. Oke, dalam pembuatan media interaktif nanti membutuhkan banyak storyboard halaman. Semakin detail storyboard yang kalian buat, semakin memudahkan kalian dalam mengaplikasikan media interaktif nantinya. Misalnya nanti kalian akan membuat media interaktif menggunakan CSS atau HTML dan CSS, atau menggunakan kode programming lain ya, atau menggunakan software Flash misalnya ya. Semakin detail storyboard yang kalian buat akan semakin memudahkan kalian. Artinya apa? Ketika kalian ngoding misalnya ya, menulis kode program, dengan melihat storyboard ini kalian tidak harus berlama-lama mikir misalnya, ini nanti desain ini sebelah mana, tapi fokus pada hasil yang sudah dibuat di storyboard ini ya. Apakah storyboard ini nanti hasilnya bisa berubah? Boleh ya, boleh berubah. Tapi usahakan sesuai dengan storyboard ya, sesuai dengan storyboard. Kalaupun nanti ada yang beda-beda dikit, misalnya ketika di storyboard lagunya We Are The Champion, tapi karena suatu dan lain hal, misalnya pas prakteknya kalian mengganti dengan lagu lain, boleh ya. Tapi ketika ini menjadi project, misalnya project bisnis, antara storyboard dengan aplikasi media interaktif yang kalian buat harus sama ya. Karena nanti yang akan dilihat oleh misalnya orang yang meminta kalian membuat media interaktif tersebut, dia akan melihat storyboardnya ya sebelum ke hasilnya, seperti itu ya. Usahakan konsisten antara storyboard yang kalian buat dengan hasil media interaktif yang nanti jadi ya. Itu. Misalnya ini satu halaman media interaktif. Nah, setelah intro ini mau ngapain nih misalnya ya? Kita buat kedua. Ya. Keterangannya apa? Misalnya halaman 2 misalnya berisi menu halaman 2 misalnya berisi menu-menu media interaktif. Seperti misalnya kalian misalnya untuk contoh hanya membuat 3 menu misalnya ya. Menu 1 misalnya. Menu 1 berisi halaman intro. Menu 2 berisi halaman menu utama. Menu 3 misalnya berisi tentang bagian-bagian apa ya kalau beda, bagian-bagian perangkat kamera video. Misalnya ini dulu ya. Misalnya ini 2. Di bagian halaman 2 nanti berisi menu media interaktif yang akan kalian buat. Misalnya pada contoh ini kita baru membuat 3 menu, maka tuliskan di sini dengan jelas menu 1 apa, menu 2 apa, menu 3 apa. Nah, di visualisasinya kita harus sama dengan keterangan. Sama ya, karena untuk website itu harus sama seperti ini. Misalnya sebelah kiri itu menu-menu juga. Misalnya berisi dengan menu utama ya, ada halaman intro, kemudian menu utama dan sebagainya.
Misalnya kita nggak mau ribet, berisi hanya tombol saja misalnya ya. Ini berisi menu utama intro, misalnya ini menu 1 intro, menu 2 menu utama, menu 3 berisi dengan bagian kamera misalnya ya, seperti ini. Ini visualisasinya ya, sketsanya seperti ini ya. Nah, yang ini, yang tombol ini kelihatannya. Yang tombol ini berisi menu, yang tombol ini. Nah, tombol ini. Nah, yang tombol ini sesuai dengan keterangan, sesuai dengan teks pada keterangan. Misalnya halaman 2 berisi tentang menu-menu utama. Di sini ada untuk sementara kita buat 3 menu. Misalnya ada intro, menu utama, dan bagian-bagian kamera video. Nah, menu-menu ini nantinya kita klik ya. Ini command atau tombol. Ketika mengklik tombol intro, dia akan menuju halaman ini, halaman 1 yang sudah kita buat. Ketika tekan tombol menu utama, dia akan berada di menu ini ya, di halaman 2. Ketika tekan tombol menu ketiga, bagian-bagian video, dia akan pindah ke halaman yang berisi konten bagian kamera video. Kita buat misalnya di halaman 3. Nah, audionya nanti kita isi. Misalnya ketika mengklik tombol dari menu ini akan ada keluar bunyi-bunyian, misalnya tombol klik atau tombol-tombol bunyi yang kalian sukai, seperti itu ya. Misalnya kita untuk audio berisi bunyi klik common ya, ini namanya bebas saja, formatnya MP3. Nah, seperti itu ya. Oke, ini baru 2 halaman ya, 2 halaman dari pembuatan storyboard ini ya. Pada praktek sebenarnya kalian bisa membuat berpuluh-puluh halaman ini ya. Semakin detail ya media interaktif yang kalian buat, semakin bagus. Contohnya begini. Pada contoh ini kalian akan membuat media interaktif tentang pengenalan kamera video. Misalnya pada halaman bagian-bagian video juga kalian bisa membuat semakin detail. Misalnya pada bagian-bagian video ada lensa, kemudian ada tombol on off, kemudian dan pengaturan-pengaturan lainnya. Nah, di setiap pengaturan itu tentu kalian akan membahasnya lebih detail. Misalnya pengaturan lensa seperti apa, ABCD dan seterusnya ya. Kemudian tombol on off seperti apa, tombol zoom in, zoom out, cara menggunakannya seperti apa. Kemudian nanti ada videonya seperti apa, ada animasinya seperti apa. Nah, itu dijelaskan semua dalam pembuatan storyboard. Nah, ulangi ya, semakin detail storyboard yang kalian buat akan semakin memudahkan kalian dalam membuat media interaktif. Jadi matangin di storyboard ya. Setelah matang buat storyboard, baru kalian tuangkan apa yang sudah kalian dibuat dalam storyboard ini ke dalam aplikasi untuk membuat media interaktif. Kalau kalian mau menggunakan Flash, gunakan Flash. Tapi karena materi atau pembelajaran yang Bapak berikan adalah berbasis web, maka buatlah halaman media interaktif menggunakan penulisan kode HTML dan CSS. Ya, kita baru sampai pada pembuatan format halaman depan saja ya. Misalnya untuk ini 2 scenes, nanti berarti ini ada 2 halaman ya. Kalian membuat kode, membuat 2 halaman yang berisi seperti ini ya, seperti itu. Semakin banyak halaman pada storyboard, maka sesuaikan
dengan penulisan kode yang kalian buat. Misalnya ini 2 halaman, maka dibuatlah 2 halaman menggunakan kode program, kode HTML dan CSS tersebut. Ya, Pak banyak dong? Iya banyak ya. Semakin detail maka semakin banyak halaman yang akan kalian buat, dan itu semakin bagus karena tujuan dari media interaktif adalah untuk memudahkan orang dalam mengetahui informasi yang dibutuhkan atau untuk pembelajaran. Semakin bagus, semakin detail, maka orang semakin paham, semakin mudah paham ya, dibanding dengan media interaktif hanya seprit-seprit ya atau sepintas-sepintas, itu tidak ada manfaatnya ya. Ulangi ya. Untuk pembuatan storyboard gunakan kolom yang double kolom saja. Kenapa? Karena ini lebih mudah dipahami baik oleh kamu yang membuat atau orang lain nanti yang akan melihat alur dari media interaktif yang akan kalian buat. Kemudian untuk bahasa, gunakan bahasa lisan, bahasa yang kamu pahami. Jangan gunakan bahasa dengan ED, ejaan yang disempurnakan ya. Menggunakan bahasa yang formal. Gunakan bahasa kamu saja ya. Ini adalah agar cepat dipahami seperti itu. Untuk visualisasi, gunakan gambar-gambar yang juga mudah dipahami ya. Sekalipun misalnya sketsa, tapi mudah dipahami oleh kamu dan orang lain seperti itu ya. Kemudian untuk audio, gunakan audio yang sesuai dengan halaman visual yang kalian buat. Audionya dari mana Pak? Kamu boleh nge-record sendiri, ngerekam sendiri ya. Kalau memang ada intro berupa bunyi suara kamu atau pengenalan yang berisi suara kamu, boleh kamu nge-record sendiri. Kemudian extensionnya usahakan menggunakan MP4 ya. Atau kalian mau mendownload di situs-situs yang berisi atau situs-situs yang menerbitkan suara-suara yang non copyright ya, alias gratis. Ada Soundbible, ada Bensound dan lain sebagainya. Atau nyari di YouTube dengan kata kunci misalkan suara bla 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 no copyright ya, silahkan download kemudian convert ke MP3 ya, seperti itu. Oke, paham ya? Oke, untuk sementara pertemuan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan sekalipun singkat kalian bisa memahaminya. Nah, untuk yang belum paham silahkan kalian menanyakan ulang ya melalui Classroom atau melalui Japri WA. Oke, untuk agar Bapak tahu kalian menyimak dan memahami apa yang disampaikan, untuk tugas silahkan kalian membuat storyboard dengan project media interaktif masing-masing. Misalnya kalian akan membuat project desain media interaktif cara menggunakan kamera LSR misalnya ya, silahkan. Kayak setiap orang jangan sama topiknya ya atau projectnya. Atau misalnya ada lagi yang akan membuat pengenalan tool Photoshop, boleh ya, atau pengenalan tool Corel Draw, atau desain media interaktif cara membuat brosur, silahkan ya. Masing-masing berbeda ya, jangan sama. Atau Pak, saya akan membuat desain media interaktif cara membuat nasi goreng, boleh ya. Untuk pembelajaran, untuk contoh kali ini boleh menggunakan project atau ide-ide yang kalian inginkan ya. Asal satu dengan yang lainnya tidak boleh sama. Oke, untuk pembuatan storyboard gunakan format ini double column. Kemudian gunakan kertas HPS ya, HPS-nya ukurannya yang gunakan kertas HPS yang ukurannya A4. Buat dengan garis yang bagus ya, tidak asal-asalan. Boleh menggunakan penggaris kalau kalian kurang bisa membuat garis lurus. Buat sketsa yang mudah dipahami oleh kalian dan Bapak nanti. Soalnya Bapak akan menilai ya. Kemudian untuk penulisannya boleh menggunakan pensil dulu
ya. Kalau kalian takut suatu saat ada perubahan, gunakan pensil dulu saja ya untuk garisnya. Nah, setelah selesai silahkan tugasnya dikumpulkan. Dikumpulkannya boleh datang ke sekolahan kalau sudah jadi ya. Misalnya ada 10 lembar staples, dikasih nama, nanti dikumpulkan ke sekolah. Datangnya tidak boleh, datangnya janjian dulu dengan bapak-bapak, saya mau menyerahkan tugas desain media interaktif, bapak ada nggak di sekolah? Ada misalnya ya, sekalian datang. Kenapa tidak diupload di Classroom? Karena sementara ini Bapak pengen melihat langsung dan melakukan penilaian langsung ke kalian. Apakah yang kalian buat ini nanti itu kalian pahami atau tidak, hanya dapat kopas misalnya ya. Itu. Jadi Bapak akan menguji pemahaman kalian mengenai materi storyboard ini. Oke, demikian untuk materi hari ini. Semoga bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk pembelajaran media interaktif berikutnya, khususnya pada proyek pembuatan media interaktif pada saat praktikum nanti ya. Oke, tetap patuhi protokol kesehatan karena kondisi hari ini masih dalam keadaan PSBB ya, khususnya di wilayah kita. Jangan keluar rumah kalau tidak butuh-butuh amat atau tidak ada keperluan yang mendesak. Dan selalu berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, semoga kita semua dilindungi dan dalam keadaan sehat walafiat. Demikian untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.